Perkenalkan, nama saya Namandaya Belaga dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2005120403 pada mata kuliah Jaringan Komputer yang dipimpin oleh dosen pengampu Pak Agus Prihanto. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai Address Resolution Protocol, juga disebut ARP. Isi dari presentasi kali ini adalah saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ARP dan juga simulasi dari ARP. Pengertian ARP. Address Resolution Protocol, juga disebut ARP, merupakan sebuah protokol dalam TCP atau IP protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control, atau juga disebut MAC address. ARP berfungsi dalam menemukan MAC address dari suatu host dengan alamat IP tertentu. Dan sedangkan cara kerja dari ARP ini sendiri yaitu adalah jika suatu host ingin berkomunikasi dengan IP host tertentu, maka komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka ARP akan merequest secara broadcast pada semua komputer yang ada bahwa akan menerima jaringan ARP request tersebut. Namun, hanya terminal tujuan yang akan mengambil ARP request tersebut. Lalu, terminal tujuan akan mengirim balik ARP reply berserta dengan MAC address miliknya, sehingga kemudian dapat terjadi komunikasi di antara dua host tersebut. Media Access Control Address, atau juga disebut MAC. MAC address merupakan sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada model 7 lapisan OSI yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Alamat MAC merupakan alamat yang unik dengan panjang 48 bit yang mengidentifikasi sebuah komputer atau node lainnya dalam jaringan. MAC address juga berfungsi sebagai identitas yang unik bagi setiap perangkat yang terhubung pada jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Tipe-tipe ARP entry yaitu ada dua, yaitu static. Static merupakan bentuk sistem ARP di mana pasangan IP dan MAC dientrikan secara manual ke dalam sistem. Hal ini juga dilakukan untuk membantu mengurangi traffic broadcast apps dalam jaringan dan juga agar keamanan jaringan lebih terjaga. Sedangkan dynamic yaitu merupakan bentuk jaringan sistem ARP yang dimana dibuat secara otomatis ketika device kita mengirim broadcast request ke LAN dan juga hanya bersifat sementara. Simulasi ARP. Simulasi ARP dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Dengan menggunakan Cisco Packet Tracer ini, maka kita dapat melakukan simulasi mengenai sistem Address Resolution Protocol. Pada simulasi ini kita akan mensimulasikan ARP request dan juga ARP reply dalam satu jaringan yang memiliki satu subnet dan juga dihubungkan menggunakan switch. Berikut merupakan video simulasinya. Yang pertama adalah kita siapkan switchnya, lalu setelah itu kita siapkan yaitu komputernya. Nanti komputer dan switch ini akan kita hubungkan langsung menggunakan bagian ini. Setelah itu kita hubungkan komputer 1 ke switch, komputer 2 ke switch, lalu komputer ketiga ke switch. Setelah itu kita rapikan sedikit. Lalu setelah ini kita akan memberikan alamat IP pada komputer pertama. Itu pertama kita tuliskan dulu alamat IP-nya. Setelah ini kita akan berikan alamat IP pada komputer keduanya. Kita masukkan, kita ganti bagian belakangnya dengan 2 agar berbeda. Lalu komputer yang ketiga kita masukkan kembali alamat IP nya, kita ganti menjadi 3 belakangnya, terus kita tutup. Setelah ini kita akan mencoba secara real time yaitu mode ARP nya. Yang pertama yaitu di komputer utama, yaitu
menjalankan ARP -A, maka tidak terdeteksi. Setelah itu kita coba komputer yang kedua, ARP spasi -A, lalu berikut komputer 3, ARP spasi -A, setelah itu lalu kita masuk ke dalam mode simulasi. Pada mode simulasi ini kita lalu menceklis, yaitu yang ARP saja. Selain ARP kita uncheck, lalu kemudian kita jalankan simulasinya, yaitu dengan memasukkan simpel PDU dari PC0 ke PC2, yaitu dari komputer yang paling pertama ke komputer yang ketiga. Lalu dari komputer pertama maka akan membroadcast dan mengirim ke komputer 2 dan komputer 3. Namun karena tujuan kita hanya ke komputer 3, maka di komputer 2 tidak akan menerimanya, namun pada komputer ketiga akan menerima pesan tersebut, lalu akan mengembalikan pesan tersebut ke komputer pertama beserta juga alamat MAC address-nya. Setelah komputer pertama mendapatkan alamat dari MAC address dari komputer 3, maka mereka dapat saling berhubungan. Setelah ini kita kembali ke mode real time, lalu kita cek kembali ARP -A-nya. Apakah telah berhasil terdeteksi ada histori menggunakan ARP? Ya, sudah ada. Untuk yang komputer kedua, kita cek ARP -A. Bila tidak ada, berarti sudah benar karena kita tidak menggunakannya sama sekali. Lalu untuk komputer ketiga, kita cek menggunakan ARP -A, sehingga simulasi terbukti berhasil. Dan terima kasih. Dan terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.